Belakangan ini Anda mungkin sadar ya, banyak alat baru muncul di atap-atap rumah. Katanya sih itu internet rakyat, tapi begitu alatnya muncul, rumornya juga ikutan muncul. Katanya alat itu bahaya karena radiasinya. Jadi beneran nggak sih kita harus khawatir? Yuk kita bedah tuntas mitos dan faktanya. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Mungkin Anda udah dengar di grup WhatsApp keluarga atau pas lagi ngobrol sama tetangga. Banyak yang khawatir, cemas, dan bertanya-tanya, apa kita lagi menaruh sumber penyakit persis di atas kepala kita? Oke. Langsung aja kita jawab ya. Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Ini cuma mitos. Secara ilmiah alat itu sangat aman. Tapi saya tahu Anda pasti mikir, masa sih? Nggak bisa percaya gitu aja kan? Oke, makanya kita lihat bareng-bareng bukti ilmiahnya. Gini, akar masalah dari semua kebingungan ini tuh cuma satu kata, radiasi. Begitu kita dengar kata itu, otak kita langsung kebayang yang serem-serem kan? Kayak bom atom, nuklir. Padahal radiasi itu ada dua jenis, yang bedanya kayak langit dan bumi. Coba kita lihat bedanya ya. Di satu sisi ada radiasi yang beneran bahaya. Namanya mengionisasi. Contohnya kayak sinar X buat ronsen. Nah, yang ini energinya emang gede banget. Cukup kuat buat mengganggu sel tubuh kita. Tapi di sisi lain ada radiasi yang aman, yang non-ionisasi. Energinya tuh super lemah. Ini tuh ya sinyal wifi kita, radio yang kita dengerin di mobil, sama sinyal HP yang kita pakai tiap hari. Jadi intinya gini, energi dari sinyal internet ini tuh ibaratnya lemah gemulai, terlalu lemah buat ngerusak sel tubuh kita. Efek paling parahnya apa? Paling cuma nimbulin sedikit banget rasa hangat, dan itu pun levelnya kecil banget, sama sekali nggak bahaya. Oke, kita lanjut. Untuk poin berikutnya ini, kita nggak perlu jadi ilmuwan kok. Cukup pakai logika sederhana aja soal jarak. Yap, sesimpel itu. Posisi sumber sinyal itu nentuin segalanya. Coba dipikirin, tiap kali nelpon, HP nempel langsung di kuping kan, deket banget sama otak. Atau pas nggak dipakai, ditaruh di saku celana, deket sama organ-organ penting. Seharian penuh lagi. Nah, sekarang kita bandingin sama alat internet rakyat itu. Alatnya dipasang di mana? Di atap atau di ujung tiang. Jaraknya itu bisa 5-10 meter dari tempat kita tidur, tempat kita beraktivitas. Jauh kan? Dan ini nih faktanya yang bikin kaget. Karena kekuatan sinyal itu makin jauh makin lemah, paparan radiasi dari HP yang ada di tangan Anda itu bisa ribuan kali lebih kuat dibanding paparan dari alat yang ada di atap. Saya ulangi ya, ribuan kali. Nah, ini pertanyaan logisnya kan? Kalau kita aja santai-santai aja pakai HP yang paparannya ribuan kali lebih kuat dan nempel di badan, kenapa kita mesti panik sama alat yang jauh di atap sana, yang paparannya jauh-jauh lebih lemah? Oke. Kita pakai perbandingan lain yang mungkin bakal bikin Anda ngelihat masalah radiasi ini dari sudut pandang yang beda banget. Gimana kalau kita bandingin sinyal internet ini sama sesuatu yang kita temui tiap hari? Sinar matahari. Menurut Anda, mana yang lebih bahaya? Sinyal internet atau sinar matahari? Jawabannya mungkin bikin kaget. Sinar ultraviolet dari matahari itu energinya jauh lebih keras, jauh lebih kuat dibanding sinyal wifi. Kalau kita kelamaan di bawah matahari, kulit bisa kebakar kan? Bahkan, resiko jangka panjangnya bisa kena kanker kulit. Nah, sebaliknya, emang pernah ada gitu kulit jadi gosong gara-gara sinyal internet? Enggak kan? Jadi secara sains, matahari itu risikonya jauh lebih nyata. Oke, kalau argumen logika dan perbandingan tadi masih belum cukup meyakinkan, sekarang kita lihat bukti paling pamungkas, sertifikasi resmi dari pemerintah. Ini bukan lagi soal opini, ini soal standar keamanan nasional. Jadi gini, setiap alat telekomunikasi yang resmi dijual di Indonesia, itu wajib hukumnya lolos serangkaian tes yang super ketat. Dan perangkat internet rakyat ini sudah lulus uji dari Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini ibarat stempel persetujuan resmi dari negara. Salah satu tes terpenting itu namanya tes SAR atau Specific Absorption Rate. Gampangnya gini. SAR itu angka yang ngukur batas aman seberapa banyak energi gelombang radio yang boleh diserap sama tubuh kita. Dan pemerintah kita punya aturan yang sangat ketat soal ini. Jadi kesimpulannya udah jelas banget. Pertama, semua perangkat resmi itu wajib lulus tes SAR. Kedua, alat ini sudah lulus tesnya. Dan ketiga, artinya alat ini sudah disertifikasi aman, baik buat manusia maupun buat lingkungan sekitar. Clear ya? Nah, setelah kita lihat semua faktanya, mulai dari jenis radiasi, logika jarak, sampai sertifikat dari pemerintah, sekarang kita jadi tahu apa sebetulnya bahaya yang nyata dalam kasus ini. Ternyata, ancaman yang sesungguhnya itu bukan radiasi dari perangkatnya, tapi radiasi dari gosip tetangga.
Ya, gelombang misinformasi yang nyebarnya dari mulut ke mulut atau dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya. Itu dia bahayanya. Coba bayangin deh, rasa takut, cemas, bahkan sampai perpecahan di masyarakat gara-gara hoax, itu dampaknya bisa jauh lebih merusak daripada efek fisik manapun dari alat ini. Misinformasi itu racun yang sebenarnya. Jadi, setelah kita bongkar mitos yang satu ini, pertanyaannya sekarang, apa lagi? Kuncinya cuma satu, selalu bertanya dan cari faktanya. Karena di zaman serba digital ini, kemampuan kita buat misain mana fakta dan mana fiksi, itu adalah kekuatan kita yang sebenarnya. Jadi, informasi lain apa nih yang perlu kita cek faktanya bareng-bareng?